Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Semoga kalian sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin rabbal alamin. Oke, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah merespon tugasnya yang sudah saya berikan dan sudah mengirim di email saya. Saya ucapkan terima kasih, berarti kalian peduli dengan tugas yang diberikan oleh guru. Oke, kali ini kita berjumpa di pelajaran teknologi layanan berbasis luas atau WAN. Nah, kali ini kan saya akan memberikan kalian sebuah video atau materi berupa video. Mohon simak dan tonton video sampai habis agar kalian tidak ketinggalan mata pelajaran dan paham dengan video yang saya berikan. Apabila ada kendala, silakan WA saya atau bisa langsung di komen di Classroom. Itu ya. Nah, apa materinya? Berikut simak videonya. Pengertian fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Jenis-jenis kabel fiber optik. 1. Fiber optic single mode. Kabel fiber optik single mode yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya hanya melalui satu inti dalam satu waktu. 2. Fiber optic multimode. Kabel fiber optik multimode merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahayanya dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Tipe kabel fiber optik. 1. Take buff. 2. Breakout cable. 3. Aerial cable. 4. Hybrid dan composite cable. Fungsi fiber optik. Fungsi fiber optik yaitu untuk menghubungkan antar komputer dalam suatu jaringan komputer. Letak perbedaan antara fiber optik dengan jenis kabel lainnya adalah kemampuannya dalam memberikan kecepatan tinggi dalam hal akses dan transfer data. Komponen fiber optik. 1. Bagian inti atau core. Bagian inti fiber optik terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil. 2. Bagian cladding. Bagian cladding adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. 3. Bagian coating. Bagian coating adalah mantel dari serat optik yang berbeda dari cladding dan core. Lapisan coating ini terbuat dari bahan plastik yang elastis. 4. Bagian strake member dan outer jacket. Lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Kelebihan fiber optik. 1. Memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB per detik. 2. Dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. 3. Bahannya terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. 4. Ukuran kabel sangat kecil dan fleksibel. 5. Kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik seperti radio. 6. Fiber optik tidak mengandung aliran listrik sehingga mencegah terjadinya kebakaran. 7. Memiliki keamanan tinggi karena minim distorsi. Kekurangan fiber optik. 1. Biaya instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada jenis kabel lainnya. 2. Membutuhkan sumber cahaya yang kuat. 3. Kabel harus dipasang dengan jalur berbelok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi cahaya. Karakteristik kabel fiber optik. 1. Beroperasi pada kecepatan tinggi atau gigabit per detik. 2. Mampu membawa paket-paket dengan kapasitas besar. 3. Biaya rata-rata per node cukup mahal. 4. Media dan ukuran konektor kecil. 5. Kebal terhadap interferensi elektromagnetik.
6. Jarak transmisi yang lebih jauh, sekitar 2-60 km. Alat-alat fiber optik dan fungsinya. 1. Fusion splicer sebagai alat untuk menyambungkan serat optik, yang merupakan salah satu alat untuk menyambungkan sebuah core serat optik. 2. Stripper atau miller sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit kabel. 3. Cleaver yang berfungsi untuk memotong core yang kulit kabelnya udah dikupas. 4. OPM atau Optical Power Meter yang memiliki fungsi untuk mengetahui seberapa kuat daya dari signal cahaya yang sudah masuk. 5. OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak tempuh tertentu. 6. Light source berfungsi untuk memberikan suatu sinyal untuk jalur yang akan dilaluinya. 7. Optical Fiber Identifier yang memiliki fungsi untuk mengetahui arah sinyal dengan penunjuk arah dan besar daya yang dilaluinya. 8. Visual Fault Locator yang memiliki fungsi untuk melakukan pengetesan pada core fiber optik. 9. Bit Error Rate Test yang memiliki fungsi sebagai pengecek koneksi jaringan. 10. Fiber Optic Adapter. Fiber optic adapter ini merupakan suatu komponen yang digunakan untuk melakukan penyambungan atau menghubungkan kabel fiber optik satu dengan yang lainnya. Nah, oke. Setelah kalian simak dan tonton video sampai habis, saya harap kalian dapat memahami isi dari video tersebut. Nah, apabila ada kendala, anak bapak, silahkan hubungi saya melalui WA bisa, melalui Classroom juga bisa. Dan jangan lupa, catat yang penting agar kalian lebih paham dan tidak tinggal mata pelajaran. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Saya harap lebih respon lagi, lebih peduli lagi dengan materi-materi dan tugas-tugas yang diberikan oleh semua guru tentunya, ya. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, ya, jangan bosan-bosan, tingkatkan lagi ibadahnya. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.